Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan para mahasiswa yang mengambil mata kuliah strategi belajar mengajar. Alhamdulillah, mari kita bersyukur pada Allah SWT atas perkenannya hari ini kita bisa kembali bersama-sama mempelajari materi strategi belajar mengajar. Materi ketiga yaitu keterampilan dasar mengajar. Jadi kita harus bersyukur di tengah-tengah pandemi ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah SWT sehingga masih bisa bersama-sama belajar terkait dengan materi strategi belajar mengajar, terutama hari ini kita akan belajar materi ketiga yaitu keterampilan dasar mengajar. Para mahasiswa, saudara sekalian saya hormati, sebagai seorang calon guru tentunya kita dituntut untuk mempunyai beberapa keterampilan, baik yang sifatnya teknis maupun yang sifatnya teoritis, dan juga ada yang sifatnya mungkin psikologis. Hari ini kita akan lebih mempersiapkan diri atau belajar bersama-sama. Sebagai seorang guru harus menyiapkan keterampilan yang berupa teknis cara mengajar. Dan hari ini kebetulan kita akan mengkaji terkait dengan keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh saudara sebagai seorang calon guru. Dalam buku saya, kalau Anda mungkin punya kesempatan ya untuk membeli buku, di buku saya sudah saya terangkan terkait dengan keterampilan apa saja yang dibutuhkan oleh seorang guru ketika akan menjadi guru, terutama yang terkait dengan keterampilan mengajar. Sebetulnya dalam buku saya itu ada 8 keterampilan dan di sini saya padatkan untuk di PowerPoint ini menjadi 5 keterampilan. Yang pertama, keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Yang kedua nanti keterampilan menjelaskan materi. Yang ketiga dan keempat keterampilan mengajar dan membimbing diskusi kelompok kecil. Yang berikutnya keterampilan bertanya, kemudian keterampilan memberi penguatan, keterampilan mengelola kelas, dan yang terakhir nanti keterampilan mengadakan variasi mengajar. Masing-masing keterampilan ini akan saya terangkan, saya jelaskan. Yang pertama, untuk menjadi guru yang baik, untuk menjadi guru yang profesional, maka saudara harus terampil ketika akan membuka dan menutup pelajaran. Yang pertama, keterampilan membuka pelajaran. Itu meliputi apa saja? Yang pertama adalah kita harus bisa menarik perhatian siswa. Cara menarik perhatian siswa itu bagaimana? Yaitu lewat gaya mengajar guru. Jadi style Anda itu harus menunjukkan perform sebagai seorang guru. Gaya mengajar Anda. Mungkin cara Anda bicara. Mungkin cara Anda pakai kacamata. Cara Anda mungkin menyapa siswanya. Cara Anda menggunakan alat bantu dan semuanya. Ini termasuk style Anda. Gaya mengajar Anda. Dan kalau nanti di poin-poin terakhir ya, di materi terakhir, gaya mengajar guru itu kan biasanya secara umum dibedakan menjadi 3. Ada gaya mengajar klasik, gaya mengajar personalisasi, dan ada gaya mengajar teknologi atau teknologi. Ini nanti akan kita jelaskan pada pertemuan terakhir ketika kita membahas tentang variasi mengajar. Jadi gayanya harus semenarik mungkin.
termasuk mungkin gaya perform Anda, gaya berpakaian Anda, itu juga harus menarik. Oleh sebab itu, guru ketika masuk kelas itu harus betul-betul menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Perfect, performnya luar biasa. Kalau rambut ya harus dikasih minyak rambut, ya, dicukur yang baik, ya, disisir ya semenarik mungkin. Termasuk mungkin Anda perlu melihat juga sepatunya ya, kalau makumu harus disemir dan sebagainya. Ini terangkum dalam gaya mengajar guru, sehingga kalau kita memang menarik, maka salah satu cara kita menarik perhatian siswa adalah dengan dari penampilan kita. Yang kedua, penggunaan alat bantu mengajar. Jadi sebisa mungkin guru sekarang, apalagi zaman sekarang, gunakan alat bantu yang mungkin sesuai dengan tren ya, tren sekarang ya, umpamanya bawa laptop ya, LCD. Ini termasuk nanti menarik perhatian siswa, daripada Anda datang ke kelas tapi tidak membawa apa-apa. Ini akan membuat siswa Anda akan jenuh, akan jemu, atau akan bosan itu. Kemudian menarik juga untuk keterampilan membuka adalah bagaimana Anda mengajar dengan pola interaksi yang tidak satu arah. Interaksi ini nanti berhubungan dengan setting kelasnya, ya, supaya Anda betul-betul bisa berinteraksi dengan semua siswa kita. Mungkin nanti terkait dengan ini akan kita bahas dalam manajemen kelas, ya, di mana kita harus bisa men-setting kelas sesuai dengan variasi pola interaksi yang kita kehendaki. Itu yang pertama. Yang kedua, keterampilan membuka adalah bisa menimbulkan motivasi belajar siswa. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama tentunya kita harus, sebagai seorang guru itu harus bersikap ramah, humble, menyenangkan. Ramah itu cirinya apa? Ya, cirinya Anda harus bisa tersenyum. Ya. Senyumnya guru adalah senyum simetris. Ya. 2 senti ke kanan, 2 senti ke kiri sama. Itu namanya senyumnya guru, yaitu senyum simetris. Kalau Anda mengajar sambil tersenyum, ya, maka Anda akan dianggap sebagai guru yang ramah. Kemudian hangat. Ya. Anda harus mengajar itu harus bisa memberikan kehangatan buat siswa. Indikatornya apa? Guru yang hangat itu adalah guru yang tidak ada lagi batas-batas psikologis. Tidak ada lagi hijab psikologis. Kalau secara fisik harus berhijab, harus ada jarak. Tapi kalau secara psikologis kita supaya hangat, maka kita tidak ada lagi jarak antara kita dengan siswa kita. Itulah disebut dengan guru yang hangat. Kemudian antusias. Antusias itu adalah semangat kita ketika mengajar. Kita harus semua energi kita, energi positif kita harus kita berikan pada siswa kita, sehingga ini bisa menular pada siswa kita. Antusiasme itu semangat, ya, semangat belajar kita, semangat bekerja kita, ini bisa menular pada siswa kita. Dan yang tidak kalah penting adalah yang terakhir, bersahabat, ya. Kita harus bisa menjadi temannya siswa kita, sahabatnya siswa, ya, menerima keluhan dan sebagainya. Orang yang bersahabat adalah orang yang bisa mengerti keadaan. Keadaan siapa? Keadaan siswa kita kalau kita guru. Kemudian berikutnya, untuk bisa menimbulkan motivasi belajar siswa, yaitu adalah kita kalau mengajar itu memancing mereka supaya rasa ingin tahunya itu meningkat, atau bisa menimbulkan rasa ingin tahu, yaitu dengan cara memancing-mancing pertanyaan, ya. Kemudian juga membuat kuis-kuis atau membuat pertanyaan-pertanyaan yang menarik, sehingga siswa ini akan dengan sendirinya rasa ingin tahunya meningkat. Kemudian yang ketiga, memperhatikan minat siswa. Siswa kita yang kita tahu beberapa orang berbeda minatnya, ya, maka kita bisa memberikan perhatian kepada mereka. Kemudian yang C atau yang ketiga, keterampilan membuka itu adalah memberi acuan, ya. Pertama kali maka guru ketika habis membuka pelajaran adalah
mengemukakan tujuan-tujuan mengapa kita harus kelas ini, mengapa kita harus belajar, mengapa kita harus mempelajari ini, itu, dan sebagainya. Dan biasanya ini di awal-awal itu kita menyampaikan ini, yang dalam tanda kutip orang mengatakan ini adalah dalam koridor kita di di masa kontrak belajar. Kemudian yang kedua, menyarankan langkah-langkah. Jadi acuan-acuan pembelajaran ya. Nanti selama Anda mengajar 1 semester itu diberikan langkah-langkahnya supaya siswa kita itu jelas. Kemudian juga yang ketiga, mengingatkan masalah pokok yang dibahas. Kalau dalam konteks per tema, per tatap muka, maka kita di awal itu juga harus memberikan tema-tema yang akan dibahas. Kemudian tidak kalah pentingnya, sebelum mengajar materi utama, kita juga boleh mengajukan pertanyaan. Supaya kita tuh mengetahui seberapa dalam, seberapa tingkat kemampuan siswa kita terhadap materi yang akan kita sampaikan. Bahasa kerennya itu kita melakukan entering behavior siswa. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan walaupun kita belum mulai pembelajaran. Tapi pertanyaan itu harus terkait dengan materi yang akan kita sampaikan. Karena hanya untuk mengukur, untuk mengetahui data-data kemampuan siswa, daya serapnya terhadap materi yang akan disampaikan, yang akan Anda sampaikan. Itu yang C atau yang ketiga. Berikutnya, membuat kaitan. Keterampilan membuka dan membuat kaitan, yaitu bagaimana cara Anda mengawali pembelajaran itu dengan mengaitkan pokok bahasan yang akan Anda bahas dengan sebelumnya. Ini bahasa kerennya ya, adalah Anda atau kita melakukan apersepsi, mengaitkan pokok-pokok bahasan yang akan kita bahas dengan pokok-pokok bahasan sebelumnya. Dan ini harus menarik. Dan guru memang harus melakukan ini, yang namanya apersepsi, supaya kita ini tidak terkesan ujuk-ujuk, tidak terkesan main tembak langsung begitu. Ini termasuk foreplay-nya, mengkaitkan pokok bahasan dengan pokok bahasan sebelumnya. Kemudian yang kedua, membandingkan dengan pengetahuan baru. Setelah diketahui kemampuannya, mereka akan kita bandingkan dengan pengetahuan baru yang akan kita berikan. Dan kalau dimungkinkan, Anda selanjutnya membuat atau menjelaskan peta konsep. Jadi ini untuk memudahkan pemahaman siswa kita. Kita buatkan peta konsep atau peta pikiran terhadap atau dari materi yang akan kita sampaikan. Ini akan jauh lebih memudahkan siswa kita. Saudara sekalian, itu adalah kemampuan atau keterampilan membuka pelajaran. Selanjutnya saya akan sedikit menerangkan terkait dengan keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan oleh guru dalam menutup pembelajaran. Yang pertama, kita sebagai guru ketika akan mengakhiri pembelajaran, kita harus bisa meninjau kembali pokok bahasan yang telah kita sampaikan, telah dipelajari siswa dengan kita mungkin meninjau kembali apakah pokok bahasan itu sudah dipahami siswa atau belum. Nah, caranya bagaimana? Bisa membuat rangkuman atau ringkasan dan sebagainya. Jadi ada penugasan pada siswa untuk membuat rangkuman, membuat ringkasan, itu untuk mengetahui seberapa dalam pokok bahasan itu dipahami oleh siswa. Yang kedua, kita harus bisa melakukan evaluasi pemahaman yang utuh terhadap seluruh konsep yang telah kita sampaikan. Ini bisa berupa pertanyaan-pertanyaan, ya, ekspresi, observasi, dan sebagainya, supaya kita mengetahui bahwa materi yang kita sampaikan ini sudah dikuasai oleh siswa kita. Oke, itu yang pertama, keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Yang kedua, keterampilan yang dibutuhkan oleh seorang guru atau seorang calon guru adalah keterampilan menjelaskan materi. Ya.
Keterampilan ini meliputi apa saja? Yang pertama adalah kejelasan pengucapan vokal kita. Kita harus jelas vokal kita, dan guru harus menghindari kata-kata kira-kira, daripada, oh, atau istilah-istilah lain yang tidak dapat dimengerti oleh siswa. Ini dihindari supaya kesan kita ini betul-betul menguasai dan itu jelas vokal kita. Maka harus latihan yang mungkin agak kurang lancar bahasanya, maka dilatih. Yang kedua, untuk bisa dikatakan kita terampil menjelaskan materi, maka guru harus sering menggunakan contoh-contoh, ilustrasi-ilustrasi yang itu bisa memperjelas materi yang kesannya itu susah dipahami atau abstrak. Kita berikan contoh-contoh. Semakin banyak kita berikan contoh, maka kita dianggap semakin bisa menjelaskan materi. Kemudian yang ketiga, pemberian tekanan. Jadi kalau ngajar itu yang ekspresif. Kalau memang penting ya ekspresinya dapat, kemudian juga kalau perlu ditambahi dengan kata-kata. Anak-anak sekalian, ini hal penting, tolong perhatikan. Anak sekalian ini, materi ini akan keluar dalam ujian nanti. Jadi materi itu ada penekanan, tidak datar. Materi penting dan tidak itu datar semua, berarti nanti itu bisa tidak baik ya. Anak-anak bisa bosan ya dan menganggap materi itu tidak penting semua. Oke, berikutnya adalah penggunaan balikan dalam pertanyaan. Penggunaan balikan dengan mengajukan pertanyaan. Contoh, umpamanya, apakah kalian sudah paham? Mana yang belum paham akan Pak Guru ulangi dan sebagainya. Ini hal yang kecil yang memang keterampilan ini harus dimiliki oleh seorang guru supaya kita dianggap bisa menjelaskan materi. Kemudian keterampilan berikutnya adalah keterampilan mengajar kelompok kecil. Maksudnya bagaimana? Yaitu kita seorang guru itu harus multi talenta. Kita bisa mengajar klasikal ya, satu rombel mungkin 20, 25, 30 orang. Tapi kita juga bisa mengajar kelompok kecil ya, yang memang ini penanganan khusus ya, pada siswa-siswa yang membutuhkan pendekatan lebih ke pribadi ya. Jadi keterampilan mengajar kelompok kecil itu yang pertama Anda harus bisa mengadakan pendekatan secara pribadi, pendekatan individual, ya, memahami siswanya. Siswa ini introvert atau ekstrovert, introvert atau ekstrovert, ini akan penting pemahaman itu. Sehingga nanti kita mendekati siswa kita itu pas, ya, tepat, ya. Tidak membuat lari, tidak membuat menangis, tidak membuat takut dan sebagainya. Ini menurut saya perlu dipelajari keterampilan seperti ini. Kemudian yang kedua, mengorganisasikan kelompok dengan baik. Ya. Ada beberapa orang di kelompok-kelompokkan ya. Kalau perlu kelompok ini jangan sampai homogen ya, karena filosofi dasar pengelompokan adalah heterogenitas ya. Kalau kelompok itu ada yang pinter, yang kurang, yang sedang, kumpulkan jadi satu. Jangan pinter semua, jangan cerdas semua, atau jangan bodoh semua, ya. Jangan yang sedang semua. Tapi ini merupakan gabungan dari beberapa anak yang berbeda-beda. Kemudian mampu membimbing dan memudahkan belajar, ya, artinya kita harus sabar, harus pelan-pelan mengetahui kejiwaan mereka, ya. Tidak boleh kita ini uyah dianggap siswa kita sama semua, tidak boleh. Dan berikutnya adalah merencanakan dan melaksanakan pembelajaran itu sendiri. Nah, ini memang tugas guru, harus merencanakan yang baik dan juga bisa melaksanakan. Kemudian berikutnya keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Nah, kalau ini diskusi kelompok kecil itu mungkin tidak banyak, 5 sampai 6 orang, dalam 3-4 orang. Jadi ini kelas itu dibagi-bagi, kalau kelasnya 20 orang mungkin 4-4 gitu, sehingga jadi 5 kelompok. Ya. Yang pertama, kita harus bisa memusatkan perhatian siswa kita yang masing-masing kelompok itu pada tujuan dan topik diskusi. Nah, ini biasanya modelnya diskusi kelompok, ya, kelompok-kelompok kecil. Kemudian kita harus mampu
memperjelas masalah atau usulan atau pendapat. Terus mampu juga menganalisis pandangan dari siswa-siswa kita. Kalau ada berbeda begini, maka kita jangan membiarkan. Kalau memang baik, kita berikan aplaus, kita berikan sebuah penghargaan, begitu, pujian dan sebagainya. Kalau kurang, kita jangan mendownkan mereka. Kita tetap menganggap baik dan dengan komentar yang bijak, yang mungkin kalau Anda baru belajar, maka seperti sudah bagus, walaupun itu memang belum bagus, tapi kita katakan sudah bagus dan sebagainya untuk motivasi mereka. Berikutnya bisa meningkatkan keaktifan siswa kita. Ya, jadi kalau diskusi kelompok itu jangan sampai didominasi oleh 1-2 orang, tapi harus dibagi rata. Nah, ini teknik-teknik seperti ini harus dipelajari. Ya, bagaimana cara mengaktifkan siswa kita dalam berpendapat. Model-modelnya kayak apa ya? Anda bisa mendownload lebih banyak lagi bagaimana secara teknis cara-cara meningkatkan keaktifan siswa kita untuk berpendapat. Kemudian yang berikutnya memberikan kesempatan siswa untuk berpartisipasi secara merata. Jadi kalau diskusi kelompok itu, sekali lagi ini tergantung gurunya. Kalau modelnya tidak dipersiapkan yang baik, maka nanti terjadilah dominasi beberapa siswa saja. Tapi kalau dipersiapkan yang baik, maka sistemnya ini bisa menggerakkan semua siswa untuk aktif ya, berpartisipasi, baik itu bertanya, menjawab, menyanggah maupun memberikan opini-opini yang lain. Kemudian yang terakhir adalah saudara harus bisa menutup diskusi dengan yang menjadi pengalaman yang menyenangkan buat siswa kita. Saudara sekalian, masih saya hormati, keterampilan berikutnya yang harus dikuasai guru ketika mengajar adalah keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya ini kelihatannya sederhana, tetapi ini harus kita latih. Kalau tidak latih, maka jangan-jangan pertanyaan guru itu membingungkan ketika mau dijawab. Jadi bukan berarti siswa tidak bisa menjawab atau kita tidak bisa menjawab, tapi karena pertanyaan yang jelas kita menjadi bingung sendiri. Maka keterampilan bertanya itu mempunyai beberapa indikator. Yang pertama adalah cara kita mengungkapkan pertanyaan harus jelas dan singkat. Harus jelas dan singkat. Contoh, bertanya terkait dengan jarak, maka kita harus atau kita tidak boleh bertanya dengan kalimat tanya bagaimana jarak kota Semarang dan Jakarta, kan tidak pas itu, tidak tepat pertanyaan. Kalimat pertanyaan nggak tepat, sehingga siapapun akan susah menjawab itu. Bagaimana kok jarak? Kalau jarak ya seberapa jauh atau berapa kilometer jarak Semarang dan Jakarta. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, kita harus mampu juga memberikan acuan pertanyaan. Kalau ini kayak yang direncanakan, itu harus ada acuan pertanyaan. Kemudian yang berikutnya ada pemusatan dan pemindahan giliran siswa yang bertanya. Ini teknis-teknis ya. Artinya kita bisa menggunakan kata-kata ya. Anak-anak, ini yang pertanyaan berikutnya yang sudah menjawab tidak boleh. Harus jawab yang belum pokoknya. Ini kan untuk supaya terjadi pemindahan giliran siswa yang bertanya. Tidak didominasi oleh 1-2 orang siswa itu terus-menerus. Kemudian berikutnya adalah penyebaran pertanyaan dan siswa yang bertanya. Jadi kesempatan-kesempatan itu harus diberikan secara luas, secara bersama-sama oleh semua siswa dan tidak boleh ada dominasi beberapa orang saja. Dan ini tidak mudah secara teknisnya, maka nanti pengalaman dan belajar itu akan menjadi kunci pokok saudara untuk menjadi guru yang mempunyai keterampilan bertanya dengan baik. Kemudian yang terakhir, pemberian waktu berpikir dan pemberian tuntunan atau ya kayak tuntunan itu kayak acuan-acuan tadi yang sama dengan yang nomor 2 atau B tadi. Jadi kalau diskusi itu jangan kayak dikejar-kejar ya, sehingga ini siswa itu tidak sempat berpikir ya, harus diberikan waktu berpikir supaya tanggapan atau jawaban atau pertanyaan yang diberikan itu bisa berkualitas dengan baik. Nah, berikutnya ini yang penting menurut saya, termasuk keterampilan yang harus banyak dipelajari oleh calon guru adalah keterampilan memberikan penguatan. Ya, memberikan penguatan itu adalah
memberikan umpan balik terhadap semua perilaku siswa, baik itu positif negatif. Karena yang negatif kalau diberikan penguatan, yang positif maka diharapkan menjadi positif. Bagi yang sudah perilakunya positif diberikan penguatan atau diberikan umpan balik maka diharapkan lebih positif lagi. Yang pertama, penguatan itu bisa penguatan secara verbal, seperti kita harus sering memuji, sering memberi penghargaan ya. Ini harus dilakukan. Kita jadi guru jangan pelit-pelit memberikan pujian, jangan pelit-pelit memberikan penghargaan. Kan penghargaan bisa berupa tepuk tangan, bisa berupa jempol saja, termasuk pujian itu. Kalau ada yang menjawab benar ya kita kasih jempol, walaupun jempolnya 10. Jempol 4 itu semuanya dikasihkan pada siswa. Ini luar biasa. Dikasih pujian dengan tepuk tangan bersama-sama. Ini juga akan memberikan motivasi yang berbeda pada siswa yang berkontribusi baik tadi. Kemudian yang berikutnya adalah penguatan secara non-verbal. Ini berupa mimik, gerakan badan ya. Sekali lagi tadi saya sebutkan seperti jempol ya, kemudian mungkin tangannya mengepal karena semangat dan sebagainya. Ini adalah penguatan-penguatan yang harus Anda lakukan sebagai seorang guru. Jangan antara yang benar yang salah itu tidak ada reaksi apa-apa. Ini nanti anak-anak itu kurang bersemangat. Kemudian berikutnya, keterampilan yang tidak kalah penting adalah keterampilan mengelola kelas. Jadi guru itu kan dianggap sebagai manajer kelas, sehingga seorang manajer kelas itu maka salah satu tugas utama guru di samping menyampaikan materi atau mendidik mengajar itu adalah juga mengelola kelasnya. Nah, mengelola kelas itu tujuannya apa? Nanti akan secara spesifik, secara detail akan kita pelajari dalam materi pengelolaan kelas. Kalau ini hanya keterampilan apa yang dibutuhkan. Yang pertama, ketika kita mengelola kelas, maka kita harus punya target untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal. Jadi, penciptaan atau keterampilan mengelola kelas ini tujuannya adalah menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal. Ya. Supaya kondisi situasi belajar yang optimal di kelas itu, apa yang kita lakukan? Yang pertama, kita harus punya rasa tanggap, peduli, dan perhatian. Kita sebagai orang guru harus tanggap, harus care, ya, harus perhatian. Saya dulu pernah belajar ketika mau jadi guru itu, yang Profesor almarhum Mulyanto Sumardi, kalau nggak salah itu. Dia menyebutkan guru yang baik itu cukup 3 syaratnya. Dia bisa care, fair, dan share. Jadi tanggap, peduli, dan perhatian. Nah, ini luar biasa kalau Anda lakukan. Anda akan jadi guru yang baik, akan jadi guru yang favorit, yang setiap kata-kata kita akan didengarkan oleh murid kita. Yang kedua, membagi dan memusatkan perhatian. Kita harus selalu mengontrol kegiatan siswa kita. Kalau ada siswa kita yang tidak belajar, yang pikirannya kemana-mana, yang tidak fokus, maka kita harus kembali memusatkan perhatian mereka untuk belajar lagi. Kemudian kalau memberikan perintah harus dengan petunjuk yang jelas. Memberikan tugas harus bisa memberikan petunjuk yang jelas. Kemudian kalau mereka ada siswa yang mungkin melakukan penyimpangan yang berat, maka harus tegur. Nah, harus tegur supaya tidak nular ke yang lain, supaya tidak mengganggu yang lain. Kemudian yang kelima tadi sama dengan yang di atas, memberikan penguatan, ya, motivasi, penghargaan, pujian itu. Kemudian yang kedua, keterampilan dalam kelas adalah mengembalikan kondisi belajar yang optimal. Saudara sekalian, kita lanjutkan untuk keterampilan yang terakhir adalah keterampilan mengajarkan variasi. Keterampilan ini secara spesifik nanti akan kita pelajari khusus di bab variasi mengajar. Baik itu keterampilan dalam variasi cara mengajar, ya. Ada teacher voice, focusing, teacher silent, ya, eye contact, dan movement, ekspresi wajah, gesturing atau gerak badan dan sebagainya. Nanti akan kita jelaskan
secara khusus di bab variasi mengajar. Kemudian juga ada variasi materi dan media pembelajaran, maksudnya apa, itu akan saya sampaikan di bab terakhir ya. Kalau sekarang nanti bab terakhirnya jadi tidak bermakna ya, atau kurang bermakna. Dan seperti itu ditunggu saja sampai pertemuan terakhir ya, sehingga Anda akan penasaran ini, termasuk yang variasi pola interaksi dan kegiatan siswa itu maksudnya apa ya. Variasi pola interaksi mungkin ada variasi pola interaksi searah, dua arah, multi arah, dan sebagainya. Nanti secara teknis, jenisnya dan bagaimana caranya akan saya sampaikan di pembahasan di pertemuan terakhir, materi yang terakhir, yaitu keterampilan mengadakan variasi mengajar. Mungkin itu untuk pertemuan yang ketiga ini, saudara sekalian, yang bisa saya sampaikan. Jadi sekali lagi selalu tetap semangat untuk belajar, untuk mendengarkan atau melihat video-video saya, ya, karena kita pembelajaran secara daring. Mudah-mudahan tetap bermanfaat ya, dan Anda bisa mengambil banyak pelajaran atau banyak materi, banyak ilmu dari apa yang saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat semuanya. Mari kita akhiri bersama dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.